Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya dan dilindungi Allah. Dan kita berdoa agar pandemi ini segera berakhir, agar kita dapat melakukan pembelajaran tatap muka seperti sedia kala. Nah, Nak, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai pembelajaran ya. Namun sebelum Ibu absensi, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen manual dulu ya. Nanti Ibu kirim lagi link Google-nya. Oke. Ade Widya Claudia. Saya, Bu. Anggrian Elritri. Saya, Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Dina Adinda. Saya, Bu. Indah Munte. Saya, Bu. Miftahul Jannah. Saya, Bu. Najihan Ariska. Hadir, Bu. Rifa Indriani. Saya, Bu. Romawani Warubu. Hadir, Bu. Sri Lestari. Hadir. Hadir, Bu. Tiara Indriani. Hadir, Bu. Oke, sepertinya dia belum hadir ya. Suruh teman-temannya segera join ya, agar kita mulai pembelajarannya. Nah, baiklah Nak. Langsung saja kita memulai pembelajaran hari ini ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Coba dulu siapa yang tahu apa itu sistem ekskresi? Saya, Bu. Iya, silahkan, Najihan. Jadi, Bu, menurut saya, sistem ekskresi itu merupakan sistem dengan tugas untuk mengolah zat sisa metabolisme dan racun, lalu membuangnya dari dalam tubuh. Cukup sekian dari saya. Terima kasih, Bu. Iya, bagus sekali ya Najihan atas jawabannya. Lalu Ibu ingin bertanya lagi kepada Dina. Coba sebutkan apa saja organ yang terdapat pada sistem ekskresi manusia. Jadi, Bu, yang saya ketahui, Bu, organ-organ yang bekerja pada sistem ekskresi itu diantaranya kulit, paru-paru, hati, dan ginjal, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, berarti sudah paham ya mengenai sedikit dasar dari sistem ekskresi ini. Nah, oke, di sini Ibu akan menampilkan PPT untuk kalian simak ya. Sudah kelihatan, Nak? Belum, Bu. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Oke. Kita mulai ya. Oke, nah jadi pada pembahasan hari ini kita membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia, yang mana standar kompetensi yang harus kita capai adalah siswa harus mampu memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Lalu adapun kompetensi dasarnya yaitu 1.1 mendeskripsikan sistem ekskresi pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan.
Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu menyebutkan macam-macam organ penyusun sistem ekskresi pada manusia, lalu memahami fungsi sistem ekskresi pada manusia, dan yang terakhir, siswa mampu menyebutkan kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi dan upaya untuk mengatasinya. Nah, jadi pada tubuh manusia ini terjadi pengeluaran zat, yaitu proses pengeluaran zat tersebut dibedakan menjadi 3, yaitu ada defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan berupa tinja atau feses yang dikeluarkan melalui anus. Nah, yang kedua itu ada sekresi, yaitu proses pengeluaran getah oleh kelenjar yang berguna bagi tubuh, umumnya mengandung enzim atau hormon. Yang ketiga ada ekskresi. Ekskresi ini merupakan proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, jadi sisa metabolisme ini disebut juga dengan ekskret yang dapat berupa air yang mengandung garam-garam mineral dan pigmen empedu. Ekskret ini dikeluarkan oleh organ tubuh seperti ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Lalu di sini ada ginjal yang merupakan organ sistem ekskresi. Ginjal ini merupakan alat ekskresi yang utama. Bentuknya seperti biji kacang buncis ya, berwarna merah kecoklatan gitu. Panjangnya sekitar 10-15 cm dan beratnya sekitar 200 gram. Jumlahnya ini sepasang terletak di dekat tulang-tulang pinggang. Ginjal kanan biasanya ukurannya itu lebih kecil dan letaknya lebih rendah dari ginjal kiri karena terdesak oleh hati. Nah, bagian-bagian ginjal ini ada 3 ya, Nak. Yang pertama itu ada kulit ginjal atau biasa disebut dengan korteks. Nah, pada korteks ini terdapat glomerulus dan simpai Bowman yang dapat membentuk kesatuan yang disebut dengan badan Malpighi. Nah, dalam badan Malpighi ini terdapat nefron. Nefron ini adalah satuan struktural dan fungsional ginjal. Tiap ginjal ini tersusun oleh kira-kira 1 juta nefron. Lalu yang kedua ada sumsum ginjal atau medula. Nah, sumsum ginjal ini berupa badan-badan yang berbentuk kerucut dan banyak mengandung saluran yang mengumpulkan urin yang biasa disebut dengan tubulus contortus. Lalu yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis renalis. Nah, jadi rongga ini dia bermuara saluran pengumpulan yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter menuju vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, jadi dari kandungan-kandung kemih ini, urin dikumpulkan sebelum keluar dari tubuh melalui saluran uretra. Lalu di sini ada proses pembentukan urin, yang mana pertama kali itu darah yang membawa sisa-sisa metabolisme protein ini akan masuk ke ginjal melalui pembuluh darah menuju ke glomerulus. Lalu setelah itu di dalam glomerulus, zat-zat yang bermolekul kecil dalam darah disaring, seperti air, garam, amonia, dan gula. Zat-zat tersebut disebut dengan filtrang glomerulus, lalu diteruskan ke tubulus proksimal. Lalu setelah itu, di dalam tubulus proksimal ini, terjadi penyerapan kembali terhadap zat-zat yang masih diperlukan, yaitu air, garam, dan gula. Zat-zat lain yang tidak diserap atau tidak dapat diserap akan menjadi urin primer. Nah, urin primer ini akan masuk ke dalam tubulus distal dan akan terjadi augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan ke dalam urin primer sehingga menjadi urin sekunder. Urin sekunder ini adalah urin yang sesungguhnya. Lalu, urin sekunder ini ditampung di tubulus kolekta, kemudian dia diteruskan ke ureter dan ditampung kembali di kantung kemih dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra.
Enak kok mati. Lalu di sini ada fungsi ginjal. Nah, fungsi ginjal ini adalah sebagai penyaring darah hingga menghasilkan urin. Pembentukan urin ini terjadi atas 3 tahap, yaitu yang pertama ada filtrasi. Nah, filtrasi ini merupakan penyaringan. Proses ini terjadi di glomerulus. Nah, cairan yang tersaring ini ditampung oleh simpai Bowman. Cairan tersebut mengandung urea, glukosa, air, ion-ion anorganik, natrium, kalium, kalsium, dan klor. Lalu, darah dan protein ini tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Nah, cairan yang tertampung di simpai Bowman ini disebut urin primer. Setiap hari darah disaring sekitar hampir sampai 170 liter. Lalu yang kedua ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Pada proses ini terjadi di tubulus contortus proximal. Di sini biasanya terjadi penyerapan kembali oleh zat-zat yang masih diperlukan tubuh atau glukosa, air, asam amino, dan ion-ion anorganik. Sedangkan urea hanya sedikit diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder. Lalu yang ketiga ada augmentasi, mana ini biasa disebut juga dengan pengumpulan. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan di saluran pengumpulan. Di bagian ini terjadi pengumpulan cairan dari proses sebelumnya dan masih terjadi penyerapan ion natrium, klor, dan urea. Cairan yang dihasilkan ini sudah berupa urin yang sebenarnya. Lalu dia dialirkan di rongga ginjal, kemudian lewat ureter dialirkan dan dikumpulkan lagi di kandung kemih. Akhirnya dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Nah, jadi karena proses pengeluaran urin ini terjadi karena adanya tekanan di dalam kandung kemih yang disebabkan oleh pengaruh saraf dan adanya kontraksi otot perut serta organ-organ lain yang menekan kandung kemih. Setiap hari urin yang dikeluarkan dari tubuh itu sekitar 1-2 liter dari jumlah cairan yang masuk. Urin yang normal itu biasanya berwarna bening oranye pucat tanpa endapan dan baunya itu tajam atau pesing ya, dan sedikit asam. pH-nya itu sekitar 6. Lalu di sini ada alat ekspresi yang kedua yaitu kulit. Kulit ini merupakan lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Pada permukaan kulit ini terdapat kelenjar keringat yang mengekspresikan zat-zat sisa berupa keringat yang dikeluarkan lewat pori-pori kulit. Keringat ini tersusun dari air dan garam-garam mineral, terutama garam dapur atau NaCl, dari hasil metabolisme protein. Nah, jadi bagian kulit manusia ini terdiri atas 3 bagian ya, yaitu yang pertama ada kulit ari atau epidermis. Nah, kulit ari ini adalah kulit yang paling luar dan sangat tipis sekali. Dia itu terdiri atas lapisan tanduk atau lapisan mati yang mudah mengelupas, selnya tidak memiliki inti, lalu mengandung zat keratin, dan tidak terdapat pembuluh darah dan syaraf. Lalu yang kedua ada lapisan Malpighi. Kulit ari ini berada di bawah lapisan kulit tanduk atau sel hidup yang selalu membelah diri. Terdapat pembuluh kapiler mengandung pigmen keratin dan melanin. Lalu yang kedua ada kulit jangat atau dermis. Nah, kulit jangat ini merupakan lapisan kedua dari kulit. Biasanya pada lapisan ini kan terdapat pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, kumpulan syaraf rasa nyeri, rasa panas, rasa dingin, dan syaraf sentuhan. Lalu yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit, yang mana dia ini berada di bawah dermis. Jadi pada lapisan ini banyak terdapat lemak, berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benturan, menahan panas tubuh, dan sebagai sumber energi
dan cadangan. Lalu di sini ada fungsi kulit. Nah, yang pertama itu sebagai alat pengeluaran zat sisa metabolisme yang berupa keringat, lalu sebagai pengatur suhu tubuh. Yang ketiga, dia itu sebagai tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar UV matahari pada waktu pagi hari. Lalu, dia juga merupakan tempat menyimpan kelebihan lemak. Nah, selanjutnya, dia juga sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik atau tekanan, gangguan yang bersifat kimia, gangguan yang bersifat biologis, karena serangan bakteri dan jamur, dan bisa menjaga tubuh agar tidak kehilangan banyak air serta melindungi tubuh dari sinar UV. Lalu yang terakhir itu dia sebagai indera peraba, karena pada lapisan dermis ini terdapat kumpulan saraf yang bisa menangkap rangsangan suhu berupa rasa nyeri dan rasa tekanan. Lalu yang ketiga ada hati atau hepar. Hati ini merupakan kelenjar terbesar pada manusia. Terletak dalam rongga perut sebelah kanan, warnanya merah tua. Nah, hati orang dewasa itu biasanya beratnya sekitar 2 kg. Hati ini share screen-nya masih kelihatan nggak, Nak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Udah kelihatan belum? Ada gangguan jaringan nih, Bu, tadi. Sudah, Bu. Ya. Oke, kita lanjutin ya. Jadi hati ini dia mampu menghasilkan cairan empedu yang berasal dari hemoglobin sel darah merah yang telah tua dan rusak yang dihancurkan di dalam limfa. Nah, sel darah merah ini di dalam hati akan dipecah lagi menjadi hemin dan globin. Hemin ini diubah menjadi zat warna empedu atau bilirubin dan biliverdin. Zat ini akan memberi warna pada feses dan urin. Jadi warna kuning dan globin itu dipakai kembali untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Lalu di sini fungsi hati, yang mana dia mampu menyimpan gula dalam bentuk glikogen, lalu mampu menawarkan racun dan tempat pembentukan urea. Selain itu, dia mampu membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A. Yang kelima yaitu membuat fibrinogen serta protombin. Nah, lalu dia mengatur kadar gula dalam darah dan mampu menghasilkan zat warna empedu. Nah, lalu yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru ini adalah organ tubuh yang bekerja sebagai alat pernapasan. Selain itu, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan di bawahnya menempel pada diafragma. Ketika bernapas, kita mengambil oksigen O2 dari udara dan mengeluarkan CO2 dan H2O. CO2 dan H2O ini yang dikeluarkan berupa hasil dari sisa metabolisme di jaringan, lalu diangkut oleh darah ke paru-paru untuk dibuang dengan cara difusi di alveolus. Nah, di sini ada penyakit dan gangguan pada alat-alat ekskresi. Yang pertama yaitu ada ginjal. Nah, dari ginjal ini dapat menyebabkan gangguan yaitu batu ginjal. Batu ginjal ini terjadi karena adanya endapan garam kalsium dalam ginjal sehingga menghambat keluarnya urin dan menimbulkan nyeri.
Penyakit ini dapat diatasi dengan pembedahan dan sinar laser untuk memecahkan endapan garam kalsium. Lalu ada radang ginjal. Radang ginjal ini terjadi karena adanya kerusakan nefron atau glomerulus karena infeksi bakteri, sehingga urinnya masuk kembali ke dalam darah dan penyerapan air menjadi terganggu sehingga timbul pembengkakan di daerah kaki. Penderita ini bisa disembuhkan dengan cangkok ginjal atau cuci darah secara rutin. Lalu ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini terjadi jika salah satu ginjal tidak berfungsi lagi. Penyakit ini dapat diatasi dengan cangkok ginjal atau menggunakan ginjal tiruan sampai ginjal yang asli dapat berfungsi kembali. Lalu pada kulit. Pada kulit ini terdapat ada 4 penyakit. Yang pertama itu ada biduran. Biduran ini ditandai dengan timbulnya bentol-bentol yang tidak beraturan dan terasa sangat gatal. Pengobatannya dapat dilakukan dengan menggunakan resep obat yang diberikan oleh dokter. Lalu yang kedua ada ringworm. Ringworm ini sejenis jamur yang menginfeksi kulit. Infeksi ini ditandai dengan timbulnya bercak lingkaran di kulit. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kulit kita tetap kering dan tidak lembab. Lalu ada psoriasis. Nah, gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini yaitu kulit kemerahan dan dapat terjadi di kepala, di sikut, punggung, dan lutut. Penyakit ini disebabkan adanya gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Lalu kanker kulit. Nah, penyakit ini disebabkan oleh penerimaan sinar matahari yang berlebihan. Biasanya lebih sering menyerang orang yang berkulit putih atau terang karena warna kulit tersebut sensitif terhadap sinar matahari. Lalu hati, yaitu ada gangguan penyakit yang biasa disebut dengan hepatitis. Nah, radang hati ini disebabkan oleh virus hepatitis A dan hepatitis B. Virus hepatitis B ini lebih berbahaya ya nak daripada hepatitis A. Cara mencegahnya dengan melakukan vaksinasi. Lalu penyakit kuning. Penyakit kuning disebabkan oleh virus hepatitis A dan penyakit kuning ini disebabkan oleh tersumbatnya saluran empedu yang mengakibatkan cairan empedu tidak dapat dialirkan ke dalam usus atau usus 12 jari sehingga masuk ke dalam darah menjadi kuning. Lalu pada paru-paru, yaitu yang pertama ada asma. Asma ini merupakan penyempitan saluran pernapasan utama pada paru-paru yang ditandai dengan susah untuk bernapas atau sesak napas, disebabkan oleh bronkospasma. Lalu TBC. Nah, TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus ini terdapat bintil-bintil dan dapat menyebabkan kematian. Lalu yang terakhir ada pneumonia. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus atau jamur yang menginfeksi paru-paru di bagian alveolus sehingga oksigen susah masuk karena alveolus ini dipenuhi oleh cairan. Nah, jadi dari pembahasan Ibu tadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi yang saya tanyakan bagian-bagian apa saja yang dari ginjal mulai dari luar hingga dalam. Terima kasih, Bu. Nah, oke Aisyah. Baiklah, Ibu akan jelaskan atas pertanyaannya tadi. Jadi ginjal ini tersusun atas 3 bagian utama ya. Bagian luarnya itu biasa disebut dengan korteks renalis atau kulit ginjal. Nah, di bawahnya itu terdapat sumsum ginjal atau medula renalis. Dan di bagian dalam terdapat rongga yang disebut rongga ginjal atau pelvis renalis. Sudah paham, Nak? Sudah, Bu. Iya, sama-sama. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Iya, silakan Miftah.
Nah, Bu, jadi di sini saya ingin bertanya, kenapa ya, Bu, saat kita berada dalam kondisi yang panas, tubuh kita mudah mengeluarkan keringat yang banyak. Sangat berbeda saat kita berada pada tempat dengan suhu yang dingin. Mohon penjelasannya, Bu. Ya, oke. Bagus pertanyaannya ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa tubuh kita ini memiliki kemampuan untuk mengatur berapa banyak jumlah air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar jumlah air yang dikeluarkan di dalam tubuh ini harus seimbang, baik dikeluarkan dalam bentuk keringat ataupun dalam bentuk urin. Nah, jadi fungsi ini diatur oleh bagian otak yang disebut hipotalamus. Ketika hipotalamus mendeteksi bahwa di dalam darah terlalu banyak air, biasanya karena suhu udara dingin, maka hipotalamus ini akan melepaskan sejumlah hormon yang mendorong ginjal untuk meningkatkan jumlah urin yang dikeluarkan. Nah, begitu pula ketika suhu udara panas, hipotalamus akan mengeluarkan hormon tertentu dan memberi sinyal kepada kelenjar keringat yang terdapat di dalam kulit untuk memproduksi keringat yang lebih banyak. Jadi seperti itu ya, Miftah. Semua itu proses secara normal yang terjadi pada tubuh kita. Ya, siapa lagi yang ingin bertanya untuk satu orang lagi, Ibu persilahkan ya. Saya, Bu. Ya, silakan Hairunisa. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya, Bu. Jadi, Bu, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menjaga pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekspresi kita, Bu? Terima kasih, Bu. Oh, oke. Jadi seperti pada umumnya ya, Nak. Jadi untuk menjaga hal itu, semua yang harus kita lakukan adalah dengan banyak olahraga, tidak menahan kencing ketika sudah sesak, dan menahan berat badan, dan menjaga berat badan secara ideal, tidak berlebihan. Nah, sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin bertanya dulu mengenai hal yang baru saja kita pelajari. Ibu mau bertanya sama Maureen, coba jelaskan ulang bagaimana proses pembentukan dari urin. Baik, Bu, terima kasih. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Proses pembentukan urin yang satu ini dilakukan dengan bantuan dari ginjal. Setiap ginjal mempunyai sekitar 1 juta nefron, yaitu tempat pembentukan urin. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu. Nah, ya, bagus ya jawabannya. Benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Jadi hal ini harus kalian pahami ya. Diingat-ingat, jangan dilupain gitu aja udah lewat pembelajarannya. Nah, berhubung waktu kita juga sudah mau habis, Ibu rasa cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini ya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, sama-sama, Nak.